فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 102. Qalat Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafizahallahu ta'ala, wa min dzalika qissatu salasatil ladzina takhallafu an ghazwati Tabuk. Termasuk dari pembahasan ini yaitu apabila kesulitan itu sudah semakin memuncak dan malapetaka itu sudah semakin keras, maka datanglah pertolongan dan kelonggaran, yaitu cerita tentang 3 sahabat yang tertinggal dari perang Tabuk. Qala ta'ala wa 'ala salasatil ladzina khulifu, yaitu takdirnya apa? Wa taballahu 'ala salasatil ladzina khulifu. Allah juga menerima taubat untuk atau dari, tergantung makna, karena taubat memang ada 3 makna. 3 orang yang tertinggal dalam, kalau takhallafu ini mereka yang memang tertinggal, yaitu fiilnya mereka, wawunya sebagai fa'ilnya. Wawu apa ini? Wawu jamaahnya takhallafu. Tapi khulifu ini mereka ditinggalkan, diakhirkan dan ditinggalkan dari apa? Dari penerimaan taubat. Karena memang ayat ini datang setelah ayat yang sebelumnya, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansor. Sungguh Allah telah menerima taubat dari Nabi, yaitu mengampuni dosa-dosa Nabi dan juga para muhajirin dan ansor yang mengikuti Rasul waktu itu. Sementara untuk 3 orang ini mereka ditinggalkan, diakhirkan. Taubatnya baru diterima 50 hari setelah itu, kurang lebihnya. Ini khulifu, bukan tertinggal dari perang Tabuk, tapi tertinggal dari penerimaan taubat untuk yang ayat ini. Balasan sesuai amalan. Tatkala mereka tertinggal dari perang Tabuk, maka mereka pun tertinggal dari pengampunan pada waktu itu sebagai peringatan. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat, sehingga apabila bumi itu terasa sempit bagi mereka, bima rahubat, maknya ini adalah ma masdariyah, takdirnya adalah biruhbatiha, padahal bumi itu luas. Tapi kenapa terasa sempit? Ini menunjukkan yang terpandang adalah jiwanya. Bumi tetap luas saja, tetapi tatkala jiwa mereka terasa sempit, maka bumi pun terasa sempit. Makanya kekayaan yang sebenar adalah kekayaan hati, bukan kekayaan banyaknya harta benda duniawi. Kembalinya ke hatinya untuk masalah ketentraman jiwa. Wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, dan jiwa mereka pun terasa sempit bagi mereka. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Dhannu di sini artinya ayqanu, mereka yakin bahwasanya tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali kepada Allah itu sendiri. Ya, kalau lari dari Allah kemana pula kita, semuanya di tangan Allah Ta'ala. Maka kembalilah pada Allah, tobatlah kepada Allah agar dirahmati lagi dan seterusnya dengan rahmatnya yang luas. Allahul musta'an. Summa taba 'alaihim liyatubu. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka bertaubat. Jelas mereka sudah bertaubat sejak awal kedatangan Nabi dan seterusnya setelah ketibaan Nabi dari perang Tabuk itu, mereka datang dan mohon diampuni dan seterusnya, mengakui kesalahan. Cuma makna liyatubu yaitu kata para ulama agar mereka melanjutkan taubat mereka dan tidak membatalkannya, terus memelihara taubatnya itu. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itulah yang maha menerima taubat lagi maha menyayangi. Waja'a khabaruhum an Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Berita tentang mereka datang dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Ini termasuk dari ulamanya tabi'in. Wa kana qaida Ka'ab min bani. Beliau adalah sebagai penuntun, sebagai pemandu kah? Karena Ka'ab bin Malik di usia tuanya beliau buta. Lalu anaknya ini yang selalu menuntunnya kemana yang diinginkan. Di kalangan anak-anaknya, Abdullah ini yang selalu
menuntun ayahnya kalau mau ke masjid dan seterusnya. Hina ami, tatkala sudah buta. Qal sami'tu Ka'bah bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau cerita tentang ayahnya. Saya mendengar Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yuhadditsu hina takhallafa an qissati Tabuk. Beliau bercerita tatkala beliau tertinggal dari perang Tabuk. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad. Di sini ada dalil bolehnya menceritakan aib masa lalu yang sudah ditobati, tetapi kalau yang belum ditobati tak boleh. Tapi boleh setelah dia tobat ternyata menceritakan aibnya sebagai pelajaran agar tidak menempuh jalan yang keliru, bukan untuk membanggakan kesalahan masa lampau. Cerita, saya dulu waktu masih jahiliyah saya pernah judi di Las Vegas, saya menang besar. Cuma sayangnya terakhir saya salah letakkan. Nah itu berarti tak menyesal engkau. Tak menyesal dari maksiat, tapi menyesal salah letakkan. Nah itu bukan tobat namanya. Ya, tobat tomat. Qala Ka'ab radhiyallahu anhu lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha. Kata Ka'ab, saya belum pernah tertinggal dari Rasulullah SAW di dalam suatu peperangan yang beliau alami. Kurang lebih berapa peperangan yang langsung Rasulullah ikuti? 18 atau 19 peperangan. Illa fi ghazwati Tabuk, kecuali dalam perang Tabuk. Menunjukkan beliau bukan munafik. Beliau rajin menyertai Nabi. Ghaira anni kuntu takhallaftu fi ghazwati Badr. Hanya saja saya memang dulu juga tertinggal dari perang Badar. Memang tidak wajib waktu itu. Walam yu'atib ahadan takhallafa anha. Dan Rasulullah tidak mencela siapapun yang tertinggal dari perang Badar. Karena memang Rasulullah sudah mengatakan barang siapa kudanya ada di sini berangkat. Lalu sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, saya ada kuda tapi di dataran tinggi Madinah. Rasulullah bilang tak perlu, yang sekarang aja, yang di sini aja. Menunjukkan memang tidak wajib. Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ira Quraisy. Rasulullah SAW hanyalah keluar waktu itu, waktu perang Badar tahun 2 itu, ingin untuk menghadang kafilah dagang Quraisy, kafilah niaga yang dipimpin oleh Abu Sufyan, bukan peperangan, bukan pasukan perang. Hatta jama'allahu bainahum wa baina aduwihim ala ghairi mi'ad. Sehingga Allah menyatukan mereka, yaitu Rasulullah, dengan musuh mereka yang mana? Yaitu pasukan dari Abu Jahal. Abu Jahal kan? Yang mati dalam perang Badar siapa? Abu Jahal atau Abu Lahab? Abu Jahal ya yang ma'ruf. Terkadang anak lupa sendiri. Yang satu matinya mati sakit dengan sakit yang bernanah itu setelah perang Badar itu di Mekkahnya. Itu Abu Lahab. Ayo. Nah ini musuh mereka yaitu 1.000 orang yang dipimpin oleh Abu Jahal. Ala ghairi mi'ad, tanpa ada perjanjian. Memang tak disangka-sangka, tahu-tahu jumpa pasukan sebesar itu. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabah. Sungguh saya telah hadir bersama Rasulullah SAW dalam peristiwa malam Aqabah, Bai'atul Aqabah, bai'atnya orang-orang Ansor. Tatkala musim haji itu di Alal Khilaf, apakah bai'at pertama atau kedua? Yang di daerah Aqabah waktu Ramyul Jumratul Aqabah itu di malam itu. Hina tawasaqna alal Islam, tatkala kami saling memberikan perjanjian yang teguh. Misaq yaitu apa? Mausiqah, yaitu perjanjian yang teguh untuk Islam, membela Islam. Wa ma uhibbu annali biha mashhada Badr. Saya tidak suka untuk mendapatkan keutamaan perang Badar biha dengan ganti melepaskan keutamaan Bai'atul Aqabah. Walaupun jelas apa? Badar itu keutamaannya tertinggi, tapi momentum perang momentum Bai'at Aqabah sendiri nilainya sangat agung. Yang dengan sebab itu mulailah Rasulullah tertolong dan sebagainya. Wa in kanat Badrun azkara fin nasi minha. Walaupun peristiwa Badar itu azkar, yaitu ashar, lebih famous, lebih terkenal, lebih disebut-sebut di kalangan umat manusia daripada Bai'atul Aqabah. Wa kana min khabari, di antara cerita saya dalam perang Tabuk, anni lam akun qattu aqwa wala aisara hina takhallaftu an. Belum pernah saya itu lebih kuat
dan lebih cukup, yaitu senang untuk mengeluarkan harta tatkala saya tertinggal dari perang itu fitil kal ghazah, di dalam perang Tabuk, yaitu dalam perang Tabuk itulah saya merasa situasi saya paling kuat dan paling kaya, segalanya mampu, segalanya mudah, senang bagi saya. Baik. Wallahi majtama'at indi qablahu rahilatani qattu. Demi Allah, belum pernah sama sekali terkumpul di samping saya dua kendaraan. Yaitu betul-betul saya kaya waktu itu dibanding perang-perang yang lain. Saya sudah menyiapkan dua kendaraan. Hatta jama'tuhuma fitil kal ghazwah, sehingga saya mengumpulkan dua kendaraan itu dalam peperangan tadi. Bahkan boleh untuk sepir. Kalau hewan yang ini letih, saya naik yang satunya. Yang satunya biar jalan santai, nanti bergantian. Sementara yang lain banyak yang tidak punya kendaraan, seperti Abu Musa al-Ash'ari waktu itu dan rombongan Ash'ariyun dan seterusnya. Sampai kemudian Allah memudahkan beliau dipanggil untuk mendapatkan kendaraan juga, Abu Musa dan teman-temannya itu. Nah, sementara Irbad bin Sariyah tak mampu ikut, kembali dengan menangis karena Rasulullah beliau mengatakan saya tak mendapatkan kendaraan. Nah, sementara Ka'ab sampai memiliki dua kendaraan. Hatta jama'tuhuma fitil kal ghazwah wa lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha. Dan tidak pernah Rasulullah SAW menginginkan suatu peperangan kecuali beliau menutupinya dengan yang lain, yaitu melakukan tauriyah. Seperti yang dijelaskan oleh para pensyarah. Beliau ingin mungkin perang ke wilayah Najd, tapi beliau pura-pura tanya ke bagian yang lain, gimana kalau wilayah Bani Lahyan. Nah, orang-orang menyangka beliau mau perang ke sana melawan Bani Lahyan yang berkhianat pada waktu peristiwa terbunuhnya para Qurra. Nah, orang menyangka itu, padahal Rasulullah sebenarnya mau melakukan perang Zatul Riqa misalkan yang di wilayah Najd. Nah, ini yang dikatakan tauriyah. Nah, Rasulullah selalu melakukan itu demi mencegah berita sampai kepada musuh. Nah, ini usaha, bukan sekedar tawakal tapi juga usaha secara fisikal. Hatta kanatil kal ghazwah, sehingga terjadilah perang tersebut. Ghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadid. Rasulullah SAW melaksanakan peperangan tadi, yaitu mulai persiapan untuk berangkat dalam cuaca yang sangat panas. Yaitu waktu itu adalah di puncak khuruf, yaitu di puncak musim panas. Tanaman-tanaman betul-betul berbuah dengan buah yang sangat bagus. Wastaqbala safaron ba'ida. Rasulullah menghadapi perjalanan yang jauh menuju ke wilayah kekuasaan Raja Ghassan yang di sempadan Syam dengan Arab itu, daerah Tabuk nantinya. Wa mafazan yaitu jarak yang jauh. Sebenarnya jarak yang jauh dipanggil dengan mahlaka, tempat kebinasaan, karena perjalanan terlampau jauh, hewan-hewan tak kuat. Tetapi dikatakan mafazan min babit tafaul, yaitu mengharapkan nasib yang beruntung, istilahnya nasib yang untung, dikatakan mafazan. Wa aduan katsira, dan musuh yang banyak. Karena Rasulullah mengambil pelajaran dari kisah perang Mu'tah yang terjadinya adalah, yaitu musuhnya saja Raja Ghassan pasukannya 100.000 ditambah dengan 100.000 lagi dari pasukan Romawi. Sementara waktu itu pasukan perang Mu'tah hanya 3.000. Perbandingan terlalu jauh, 3 melawan 200. Baik. Ini terlalu berat. Nah, Rasulullah mengambil perhitungan bahwasanya musuh boleh jadi nanti pasukannya sebanyak itu lagi atau bahkan lebih. Karena musuh juga mereka berpengalaman selama beratus-ratus tahun. Pasukan Romawi dengan seluruh wilayahnya itu, mereka sudah pengalaman ratusan tahun. Kalau melawan 3.000 aja kemarin kami tak menang, perlu tambah pasukan lagi. Nah, Rasulullah mempertimbangkan musuh boleh jadi memperbanyak pasukan lagi. Fajalla lil muslimina amrahum, maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada kaum muslimin urusan mereka. Tidak ada tauriyah, bahkan dijelaskan memang kita akan ke sana, kita akan memberikan hukuman kepada Raja Ghassan atas pengkhianatan yang terjadi menjelang perang Mu'tah itu, yang mana utusan dibunuh. Padahal sudah terjadi kesepakatan di seluruh dunia, utusan tak boleh dibunuh di negara manapun dan di agama apapun, utusan-utusan. Baik, tujuannya adalah untuk menghukum mereka setelah hukuman pertama dalam perang Mu'tah.
liyata'ahabu uhbata ghazwihim, agar kaum muslimin melakukan persiapan-persiapan untuk peperangan mereka itu. Ini menunjukkan pentingnya mempersiapkan perjalanan, mempersiapkan peperangan dan seterusnya. Berarti apa? Termasuk persiapan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syinqiti di dalam tafsir beliau adalah yaitu menjaga kekuatan fisikal, mempersiapkan alat-alat. Persiapan itu perlu. Bukan hanya Allah, betul tawakal Allah, tapi Rasul saja mencontohkan usaha dan persiapan. Baik. Fa akhbarahum biwajhihi alladhi yurid. Lalu Rasulullah mengkhabarkan kepada mereka tentang wajah, yaitu tawajjuh, yaitu arah yang beliau inginkan. Mau kemana? Kita akan pergi ke Raja Ghassan. Persiapan perlu persiapan yang sangat besar. Itu kerajaan besar, bukan kerajaan kecil-kecilan. Wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsir. Sementara kaum muslimin bersama Rasulullah SAW banyak. Ya, waktu itu yang berangkat dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari antara 30.000 sampai 34.000. Jadi memang banyak sekali. Wala yajma'uhum kitabun hafidz. Mereka tidak disatukan dengan suatu diwan, yaitu apa? Daftar pasukan nomor 1, nomor 2. Waktu itu Rasulullah waktu itu memang belum diusahakan adanya pencatatan tentara, karena semuanya rakyat biasa, semuanya mereka rakyat. Adapun mulai membentuk tentara betul-betul menjadi profesinya adalah di zaman Umar dengan daftar nama dan sebagainya. Dan itu ijtihad yang penting, yang bagus untuk meringankan muslimin sendiri. Kalau tentara memang apa? Memang sudah tugasnya itu memang selalu berolahraga dan usaha. Boleh jadi dikatakan setiap hari persiapan perang. Muslimin yang lain boleh kerja-kerja yang lain. Ini untuk meringankan beban muslimin. Baik. Kita cari titik di mana kira-kira. Yuridu diwan, kata anaknya, yang diinginkan oleh ayah saya adalah diwan, yaitu daftar nama-nama orang yang untuk berperang. Waktu itu Rasulullah tidak mendaftari. Ilahuna wallahu a'lam.